Halo teman kelas, di video kali ini kita akan bicara tentang menulis sebuah karya ilmiah, tulisan akademis. Dan pada video ini kita akan membahas tentang secara spesifik tentang penulisan introduction atau bagian pendahuluan dalam sebuah artikel ilmiah ataupun esai. Langsung saja, ini dia. Kita ambil judulnya di video kali ini dengan judul Writing Research Introduction menggunakan CARS model. Nah, menulis bagian introduction ini terkadang merupakan suatu hal yang cukup sulit bagi sebagian orang, karena introduction merupakan suatu bagian yang cukup kompleks dan cukup sulit untuk ditulis emang. Isinya, kontennya juga terkadang membuat kita berpikir keras apa yang harus diletakkan dan bagaimana strukturnya. Dan ternyata ada template cara gampang yang membuat kita bisa membuat bagian introduction ini atau bagian pendahuluan ini menjadi sangat gampang dan mudah untuk dikerjakan, yaitu dengan menggunakan model yang disebut sebagai CARS model. CARS, kalau kita pikir-pikir, CARS itu mobil yang banyak kalau kita artikan secara harfiah. Ternyata CARS di sini bukan diartikan sebagai mobil. Apa itu? Ayo kita coba lihat. Kita mulai dari definisinya dulu. CARS itu merupakan singkatan dari Creating a Research Space Model. Jadi CARS itu membuat ruang untuk riset yang sedang dilakukan. Itu arti secara harfiahnya. Dan kalau kita ada definisi yang diberikan oleh orang yang menemukan dan mengemukakan metode ini atau model ini, yaitu Swalls di tahun 1990, katanya CARS model is a rhetorical pattern used in most academic essays introduction, specifically in research paper. Nah, katanya Swalls ini meneliti dan mengobservasi, menganalisis berbagai tulisan akademis di zaman dia di tahun 1990, dan dia temukan bahwa kebanyakan bagian introduction itu atau bagian pendahuluan itu menggunakan apa yang dia sebut sebagai CARS ini. Nah, apa itu CARS? Sebelum kita bahas apa itu CARS, bentuknya seperti apa, modelnya, template-nya seperti apa, tentunya kita harus tahu dulu ngapain kita pakai ini model. Kenapa kita harus gunakan dan apa benefitnya buat kita? Apa keuntungannya kita menggunakan model ini? Pertama, yang membuat kita beruntung dan memudahkan kita dalam menulisan introduction atau pendahuluan adalah CARS model ini memudahkan kita dalam memulai proses penulisan introduction itu sendiri. Kenapa? Karena CARS model ini memberikan kita gambaran yang jelas apa yang harus kita lakukan di tempat yang tertentu. Mulai dari bagian awal introduction sampai akhir introduction. Jadi di awalnya kita tahu step by step-nya jelas, sehingga kita hanya perlu memasukkan data, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan tulisan dan riset kita. Kemudian benefit keduanya, understand the way in which an introduction sets the stage for the rest of your paper. Memahami bagaimana introduction itu memberikan gambaran tahapan-tahapan terhadap keseluruhan dari tulisan atau esainya. Jadi di sini menggunakan CARS model ini kita bisa tahu bagaimana introduction ini menjadi sesuatu yang merangkum dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan paper kita secara keseluruhan. Dan benefit yang ketiga tentunya, assess how the introduction fits within the larger scope of your study. Jadi bagaimana introduction ini sesuai dengan keseluruhan scope dari penelitian kita. Karena kan penelitian kita itu berada di satu sisi dari keseluruhan field kita. Nggak mungkin kita bahas field kita secara keseluruhan. Misalnya kita memiliki disiplin ilmu social sciences, nggak mungkin kita bahas social science secara keseluruhan dalam satu waktu. Tentunya kita hanya mengambil bagian tertentu saja dari social science. Mungkin humaniora atau yang lain seperti komunikasi, media studies, art, dan lain-lain. Hanya bagian tertentu saja, dan kita hanya mengisi gap tertentu. Nah, dengan menggunakan CARS model, kita bisa menyesuaikan introduction kita dengan keseluruhan scope yang
kita pelajari atau sedang kita teliti atau sedang kita tulis. Ataunya banyak ya, maaf. Oke, itu benefit yang kira-kira membuat kita menggunakan CARS model ini. Alasan-alasan kenapa kita harus menggunakan CARS model. Pertama, kita bisa memudahkan kita dalam memulai proses penulisan. Yang kedua, memahami bahwa introduction ini memberikan gambaran yang jelas, stage-stage terhadap keseluruhan dari papernya. Dan yang ketiga, bagaimana introduction kita sesuai dengan scope dan field kita secara keseluruhan. Nah, kita langsung saja masuk ke template-nya. Seperti apa sih CARS model ini? Nah, Swallows itu membuat CARS model ini dalam 3 tahapan, dan tahapan ini dia sebut sebagai moves. Tahapan, gerakan pertama, kedua, dan ketiga. Gerakan pertama katanya adalah establishing the research territory, the situation. Nah, move pertama, tahapan pertama dalam menulis introduction menggunakan CARS model ini adalah kita membentuk research territory. Balik lagi ke contoh saya tadi, kita misalnya berada di social science. Social science itu merupakan field yang sangat luas, kompleks, sangat broad. Jadi kita hanya mengambil satu gap kecil dari keseluruhan field social science yang luas ini. Nah, kita establish, kita tempatkan teritorinya di mana. Nah, kita jelaskan di sana. Dalam sebuah introduction kita harus tahu di mana teritorinya. Kita berada di teritori social sciences, kemudian bagian mana dari social sciences itu harus jelas. Jadi jelas centrality-nya yang mana, fokusnya yang mana. Kita fokus ke bagian yang mana. Sehingga jelas di bagian introduction itu kita berada di suatu tempat yang tepat. Kita umpamakan seperti kita berada dalam sebuah rumah. Kita menentukan teritori kita dalam rumah itu. Apakah kita akan berada di kamar mandi, atau di ruang tamu, di ruang keluarga, atau di mana? Tentunya kita harus jelas di mana posisi kita dan apa yang harus kita pertahankan dan apa yang harus kita kembangkan misalnya. Misalnya kita berada di ruang tamu, tentunya akan berbeda ketika kita berada di kamar tidur misalnya. Situasi di ruang tamu jelas berbeda dengan situasi di kamar. Makanya ketika kita menggunakan CARS model, tahapan pertama itu kita establish, menentukan teritori kita yang mana, situasinya seperti apa. Nah, di sini kita jelaskan apa yang sedang terjadi. Oh, ini loh yang sedang terjadi yang berkaitan dengan disiplin ilmu saya, dan kemudian ini yang akan saya lakukan. Dan yang akan saya lakukan itu berada di move ketiga nanti. Tapi di move pertama kita hanya menjelaskan ini situasinya, ini kondisinya, dan kenapa ini harus diteliti, harus dipelajari, harus ditulis, dan kenapa orang harus tahu tentang itu. Itu yang dimaksud dengan establishing the research territory. Kita harus kasih tahu pembaca kita apa yang akan kita kerjakan di sini dan kenapa itu penting buat orang lain. Kita mau teliti misalnya penggunaan sosial media Twitter ketika pemilu. Oh, ini loh kondisinya, kita jelaskan. Sekarang Twitter itu banyak digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi secara daring dalam proses demokrasi. Nah, kita jelaskan itu situasinya, dan kemudian dilanjutkan dengan fokusnya apa, yang mana kita mau fokusnya. Apakah kita fokus ke proses komunikasinya, apakah kita fokus ke networknya, atau yang lain. Nah, di sini kita jelaskan. Kemudian diikuti dengan kenapa itu penting. Kenapa itu harus diteliti dan kenapa itu harus ditulis? Kenapa pembaca harus tahu tentang itu? Apa di sana yang akan diketahui oleh pembaca? Ingat, ketika kita memasukkan tulisan kita ke jurnal internasional yang bereputasi, yang pertama dilihat oleh reviewer itu adalah ini situasinya dan kenapa harus ini diteliti dan kenapa, apa pentingnya ini. Kita fokus ke bagian tertentu dan kita jelaskan apa pentingnya itu untuk diteliti. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu penting, tentunya kita harus membandingkan atau mereview
penelitian atau tulisan-tulisan yang sudah ada. Oh, ini loh yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang terdahulu. Ini loh penelitian yang sudah ada, ini loh tulisan yang sudah ada, dan ternyata ini belum, apa yang akan kita teliti ini belum sama sekali belum ada diteliti. Misalnya seperti itu. Makanya dia jadi penting. Nah, bagaimana kita menuliskan sesuatu itu menjadi penting, itu ada triknya juga, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Nah, dari establishing the research territory ini kita sudah menjelaskan bahwa ini situasinya, ini kondisi yang sedang terjadi di masyarakat, dan ini butuh penyelesaian melalui penelitian. Kemudian ini penting, dan kita kasih tahu, kita kasih lihat bahwa ini penting itu karena apa, berdasarkan reviewing previous research. Kemudian setelah kita establish research territory, situasinya, kita bergerak ke langkah kedua, second move, establishing a niche, the problem. Masalahnya apa? Nah, di sini kita mengindikasikan gapnya apa. Gapnya yang mana di literatur itu yang akan kita bahas. Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting untuk tulisan yang sifatnya panjang. Misalnya seperti jurnal ilmiah yang akan diupload, dipublikasikan melalui jurnal internasional yang secara keseluruhan tulisan itu panjang. Tapi untuk esai-esai yang singkat ini tidak terlalu signifikan, hanya perlu mungkin satu atau dua kalimat. Tapi untuk tulisan yang panjang seperti tesis, skripsi, ini sangat penting. Menjelaskan gapnya ini harus secara detail memang. Nah, jadi kita tentukan apa yang terjadi dan gap yang mana yang akan kita masuki. Tadinya situasinya penting, genting, dan harus butuh penyelesaian. Dari situasi itu mana gapnya yang akan kita kerjakan. Bisa dengan menggunakan gap atau extending previous knowledge. Ini pilihan ya. Bisa kita ambil gapnya atau kita menambah pengetahuan yang sudah ada. Misalnya dari reviewing previous research, kita udah tahu bahwa ini sudah dibahas, tapi ada yang kurang dari pembahasannya dan kita mau extend, kita mau perluas lagi pengetahuan tentang hal tersebut. Setelah itu kita pindah ke langkah ketiga, occupying the niche, the solution. Solusinya apa? Nah, ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Di sini ada 5 cara. Pertama, kita bisa kasih tahu dengan menyatakan tujuan dari tulisan yang sedang kita kerjakan, riset yang sedang kita kerjakan, atau menyatakan atau menjelaskan nature of the present research. Nature-nya seperti apa? Nah, bentuknya seperti apa riset yang sedang kita lakukan ini? Atau bisa juga kita lakukan dengan memberikan pertanyaan, research question, pertanyaan penelitian atau hipotesis. Dan juga bisa kita lakukan dengan menampilkan atau menyampaikan principal findings, temuan-temuan penting dari penelitian yang kita lakukan. Atau yang keempat, bisa juga kita lakukan dengan stating the value of present research. Nilainya apa, value-nya apa yang sesuatu yang bisa diambil dari penelitian yang sedang dilakukan atau tulisan yang sedang ditulis. Atau yang kelima, bisa juga kita lakukan dengan indicating the structure of the research paper. Nah, jadi kita bisa pilih, bisa kita masukkan keseluruhannya, kelimanya, atau cuma 1, 2, atau 3 sebagian dari yang 5 ini. Bisa jadi kita hanya mengambil yang pertama, kedua, dan yang kelima, atau kita hanya menampilkan 1, 2, dan 3 saja, tergantung situasi dan kebutuhannya. Dan sebaik-baiknya memang kita menyampaikan kelima-limanya, begitu. Jadi jelas ya, menggunakan CARS model ini kita ada 3 tahapan dalam penulisan introduction. Jadi kita bagi 3 introduction kita. Jadi bagian pertama itu establishing the research territory, bagian kedua itu establishing the niche, kemudian yang ketiga occupying the niche, the solution. Jadi kita bagi 3 sehingga kita jadi gampang dalam menuliskan introductionnya. Mungkin tulisan introduction kita
2 halaman. Nah, kita kira-kira proporsinya seperti apa? Establishing a research territory mungkin sedikit lebih panjang daripada establishing a niche. Atau proporsinya seperti apa? Nanti bisa menyesuaikan dengan tulisan teman-teman. Oke, itu dia CARS model. Dalam video ini nanti akan kita kembangkan lagi dan kita akan jelaskan lagi dengan penjelasan yang lebih detail. Ini merupakan overview dari CARS model. Nanti di video berikutnya kita akan coba kasih contoh, kemudian kita bedah contohnya sehingga kita lebih paham apa itu CARS model. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share jika bermanfaat. Salam.